Ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam kelemahan tubuh, kali kita sering berdoa, Tuhan, saya telah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit. Namun di mana perlindungan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya? Sehingga saya mengalami sakit penyakit sampai bertahun-tahun seperti ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Bosman Iren Sregar, mahasiswa praktek 1 tahun di Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini, di mana pada saat ini baik yang di sini maupun Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan kami dalam memberi pengertian dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati hamba, urapi hamba agar bisa menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan kita. Saya akan membacanya bagi kita semua. Firman Tuhan pada perenungan pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, ayat yang ke-28, pasal yang ke-28, ayat 1 sampai 10. Di bawah judul perikop Paulus di Malta. Yang pertama, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ayat yang ke-7, tidak jauh dari tempat itu, tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atas dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita saat ini yang menyaksikan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, kehidupan orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwasanya jikalau kehidupan seorang percaya
dan yang mengandalkan Tuhan, itu pastinya banyak yang namanya kasih. Banyak yang sama seperti Yesus Kristus. Banyak yang menyerupai perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan yang diberikan oleh Bapa yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita ini, kehidupan orang percaya, kita tahu bahwasanya Paulus merupakan yang dahulu kala sebelum namanya Paulus, dia bernama Saulus. Sebelum dia bertobat, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia bernama Saulus. Seorang penganiaya, seorang yang sangat benci terhadap orang-orang yang memberitakan Injil Kristus, terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita lihat begitu kejamnya, begitu sadisnya kehidupan Paulus yang dulunya sebelum bertobat, sebelum memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia sampai meminta surat untuk menghukum orang-orang percaya, untuk menghakimi orang-orang percaya. Namun setelah dia memiliki perjumpaan pribadi, Saulus berbalik 180 derajat, menjadi penginjil yang besar, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sampai-sampai Paulus salah seorang rasul yang menuliskan kitab terbanyak dalam Perjanjian Baru. Begitu besarnya hati Paulus ketika dia sudah bertobat untuk melayani Tuhan, untuk mau mengikut Tuhan. Dia begitu sungguh-sungguh sampai rela menderita dan berkali-kali masuk penjara dalam memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah kehidupan orang percaya. Ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh memiliki perjumpaan pribadi kepada Tuhan, dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan berpaling kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa memandang apapun. Kita tahu Paulus ini seorang yang berpendidikan, seorang yang pintar, belajar Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita saat ini berada, tadi tema kita, kehidupan orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengapa sih? Apa sih yang kita dapatkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang kita dapatkan ketika kita hidup sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan? Jikalau kita lihat dalam kehidupan Paulus, apa yang didapatkan? Penderitaan, masuk penjara. Namun di balik itu semua, dalam perjalanan pelayanan Paulus, dalam perjalanan kehidupannya ketika dia melayani, banyak sekali pertolongan yang daripada Tuhan. Banyak sekali penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat sebelum Paulus masuk di Pulau Malta, ini merupakan di mana Paulus ingin melayani pertama kalinya di Eropa. Namun apa yang terjadi? Jikalau kita lihat di pasal yang ke-27 ini, Paulus berlayar ke Roma. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia berlayar ke Roma, ketika perjalanannya ke Roma, kapalnya terkandas. Itu peristiwa yang begitu besar dalam kehidupan Paulus ketika dia melayani Tuhan. Ada peristiwa besar yang dia rasakan. Namun melalui peristiwa ini, Paulus dapat bersaksi. Paulus dapat menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi dia, bagaimana Tuhan menuntun kehidupannya ketika dia hidup kepada Tuhan, ketika dia hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu, jikalau kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara sekalian,
dalam perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, jikalau kita lihat ketika Paulus mengalami terkandasnya kapal, di sini Paulus memiliki banyak peristiwa yang dimana pada saat itu Paulus 14 hari tidak makan. Tidak hanya sampai di situ. 14 hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Tidak ada kepastian, semuanya gelap. Tidak ada daratan. Jikalau kita menyeberangi dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa, begitu banyak, begitu luas lautan. Jikalau kita sudah di tengah-tengah perbatasan, tidak ada satupun yang bisa dilihat, baik itu Pulau Sulawesi maupun Pulau Jawa, memiliki kecemasan. Itu juga yang dirasakan oleh Paulus. Namun firman Tuhan menguatkan dia pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita kembali ke teks pada saat ini, yaitu tadi kehidupan orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama, ketika kita hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, itu terdapat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yaitu ditolong Tuhan. Saya akan membacanya bagi kita. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ini merupakan suatu kesaksian Paulus. Seperti yang saya bilang tadi, mereka terombang-ambing selama 14 hari di lautan tanpa melihat satupun pulau. Bapak Ibu, begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan, begitu baiknya Tuhan menolong kehidupan Paulus. Jikalau kita sudah hidup sebagai orang percaya, ini merupakan kesaksian orang percaya itu Paulus. Ketika dia hidup dalam Tuhan, Tuhan begitu mudah melakukan pertolongan bagi Paulus. Ketika dia terombang-ambing di atas lautan selama 14 hari lamanya. Kemudian di ayat yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Tidak hanya sampai di situ penyertaan Tuhan, tidak hanya sampai di situ pertolongan Tuhan. Tuhan juga menyediakan orang-orang yang baik di Pulau Malta. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Paulus sama sekali. Namun Tuhan melembutkan hati para penduduk pulau itu untuk menolong Paulus dan juga rombongan yang bersama dengan dia. Menjadi pertanyaannya, ketika kita dalam persoalan hidup, ketika kita dalam memiliki permasalahan dalam kehidupan kita, kita seringkali bertanya-tanya, di mana pertolonganmu Tuhan? Di mana yang selama ini saya datang berdoa kepada Tuhan, saya datang beribadah setiap minggu kepada Tuhan. Kenapa tidak ada pertolongan ketika saya mengalami kesusahan? Acap kali kita mengatakan seperti itu. Dan banyak peristiwa seperti itu dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu dipertanyakan, apakah kita sudah hidup sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan hanya permasalahan sedikit. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan? Atau masih mengandalkan Allah-Allah nenek moyang kita yang dahulu kala? Jikalau kita mengikut Tuhan, jikalau kita percaya kepada Tuhan,
percaya 100%. Jikalau kita tidak ingin mengikuti Tuhan, jangan hangat-hangat kuku dalam mengikuti Tuhan. Ketika ada mau, baru datang kepada Tuhan, menangis-nangis, sujud di hadapan Tuhan. Ketika engkau telah menginginkan ataupun mendapatkan keinginanmu, engkau melupakan Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang Israel jikalau kehidupan kita masih seperti itu? Itu merupakan poin pertama, di mana begitu kelihatan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Paulus ketika dia ingin memberitakan Injil ke Eropa pada waktu itu. Kemudian di ayat yang kedua, di poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana kehidupan orang percaya dan mengandalkan Tuhan? Yaitu dilindungi Tuhan. Tadi ditolong Tuhan, sekarang dilindungi Tuhan. Di mana perlindungan Tuhan? Kita lihat dalam teks ini. Di mana perlindungan Tuhan kepada Paulus? Tidak hanya cukup Tuhan menyertai dia, menolong dia ketika dia dalam permasalahan, dalam kegentingannya ketika terombang-ambing di atas lautan. Namun setelah Paulus sampai ke daratan, setelah bertemu dengan orang-orang di Pulau Malta, apa yang terjadi? Di ayat 4 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mereka, yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangan Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya melihatkan kuasanya kepada rombongan yang bersama dengan Paulus pada waktu itu, namun Tuhan juga memperlihatkan bagaimana kuasanya ketika Paulus telah sampai di Pulau Malta. Ketika Paulus digigit ular beludak, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Di sini penduduk Pulau Malta, orang-orang yang di Pulau Malta pada saat itu sudah memiliki prasangka buruk kepada Paulus. Sudah memiliki pendapat yang tidak baik terhadap Paulus. Mereka telah berbisik antara satu dan yang lain, mengatakan bahwa Paulus ini merupakan seorang yang jahat. Dan seorang pembunuh. Namun apa yang terjadi di ayat yang kelima? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat yang keenam, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ di ayat yang kelima jelas dikatakan Paulus mengibaskan ular itu, mengibaskan ular beludak, ular yang beracun itu ke dalam api. Dia tidak mengalami sakit ataupun mati seketika di tempat. Itulah bagaimana hebatnya perlindungan Tuhan kepada Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita saat ini berada, ini mengingatkan kita semuanya, ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam kelemahan tubuh, kali kita sering berdoa, "Tuhan, saya telah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit.
Namun di mana perlindungan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya? Sehingga saya mengalami sakit penyakit sampai bertahun-tahun seperti ini. Kadang kita tidak sadar diri. Apakah kita sudah hidup sebagai orang percaya selama ini kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, terkadang itu yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita belum menyadari bahwasanya kehidupan kita belum termasuk sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan selama ini. Jadi mari kita mereview kembali bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya atau hanya hangat-hangat kuku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari poin yang pertama dan yang kedua ini merupakan poin di mana ketika kita hidup sebagai orang percaya, inilah imbalan yang Tuhan berikan. Kalau kita hidup sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan juga perlindungan. Namun apakah kita hanya sebagai penerima berkat yang daripada Tuhan? Tidak cukup sampai di situ. Bapak Ibu, poin yang terakhir yaitu ketika Paulus berada di Pulau Malta, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ciri khas sebagai kita orang percaya dan juga orang yang mengandalkan Tuhan. Menjadi berkat. Bapak Ibu, untuk menjadi berkat bukan berarti kita harus memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pertolongan secara fisik. Namun apa yang dilakukan oleh Paulus, dia tidak lupa untuk membalas budi terhadap orang-orang dan juga pun pemimpin yang ada di Pulau Malta pada saat itu. Ketika kita dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, kita jangan sombong. Kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa melihat materi. Kita harus terlebih dahulu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. 3 hari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Paulus disambut, dijamu, diberikan tempat tidur yang begitu luar biasa. Kemudian ketika ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri, Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat 9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Seperti yang saya bilang tadi, jikalau kita ingin menjadi berkat, bukan berarti berkat itu hanya kita berikan dalam bentuk fisik, berupa makanan, berupa uang. Tidak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita cukup berdoa sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Jikalau kita hidup percaya kepada Tuhan, maka percayalah, doa kita juga pasti akan dengarkan Tuhan. Doa kita juga pasti telah menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghilangkan alasan yang selama ini saya belum bisa menjadi berkat karena saya tidak punya uang. Saya tidak bisa memberikan mereka makan. Buang statement seperti itu, Ibu. Dengan doa kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kehidupan kita sehari bisa kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari kita belajar dari
kisah Paulus yang di Pulau Malta ini, di mana ketika kita hidup sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita juga akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan diri kita melayani Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kita sebagai orang Kristen hanya KTP saja? Apakah kita selama ini sudah menjadi orang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jawab dalam hati kita. Dan berikan perubahan untuk Tuhan. Sekian perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perenungan firman Tuhan pada saat ini, di mana mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, perenungan firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kehidupan kami dalam menjalani keseharian kami, agar kami bisa menyadari diri bahwa kami bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Saya ucapkan shalom. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.